Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 55. Tiba-tiba terdengar suara tertawa bergelak, sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu seorang kakek aneh telah berdiri di sudut tenda. Kakek ini sudah tua sekali, kedua kakinya ditekuk bersila, tergantung di antara dua batang tongkat yang menggantikan kakinya. Tentu saja 18 orang komandan itu cepat bangkit dan kaget serta terheran-heran. Bagaimana tenda yang dijaga sekelilingnya oleh pasukan penjaga dapat kemasukan orang luar tanpa ada yang tahu? Karena mereka sedang merundingkan urusan rahasia gawat, tentu saja kehadiran seorang luar seperti kakek ini amat mengejutkan dan mereka sudah mencabut pedang dan golok masing-masing. Hahaha. Cui Chiangkun, para perwira, harap jangan kaget dan curiga. Aku datang untuk membantu kalian melaksanakan maksud hati kalian yang amat baik ini. Kerajaan Chou yang lapuk harus diruntuhkan. Karena yang mengucapkan kata-kata ini seorang luar yang tak dikenal, tentu saja para panglima itu makin kaget dan khawatir. Dua orang di antara para perwira yang terkenal hebat kepandaiannya dalam ilmu memanah, telah menggerakkan tangan dan, Sir, dua batang anak panah dengan kecepatan kilat telah menyambar leher dan perut kakek itu. Kakek itu sama sekali tidak mengelak atau kelihatan bergerak, agaknya ia tidak melihat bahwa dua batang anak panah seperti dua tangan maut menjangkau hendak mencabut nyawanya. Ia masih enak-enak berkata, biarlah aku yang akan mengajukan alasan kepada Cao Goanshui, Jenderal Cao, dan kalau terjadi kegagalan sehingga kalian terpaksa melawannya, aku akan membantu kalian. 18 orang ahli perang itu berdiri dengan mata terbelalak kagum dan kaget. Kakek itu masih bicara dan sementara itu, dua batang anak panah seakan-akan telah mengenai dada dan leher, akan tetapi karena kakek itu bicara sambil menggerakkan kedua tangan, mereka tidak melihat bagaimana sekarang tahu-tahu kedua batang anak panah itu telah terjepit di antara jari-jari tangan kakek itu. Seorang panglima muda melangkah maju dengan pedang di tangan. Engkau siapa? Berani memasuki tenda kami tanpa izin? Hahaha. Chiangkun, Panglima, engkau masih terlalu muda untuk mengenalku. Akan tetapi di antara kalian yang sudah tua tentu pernah mendengar namaku. Dahulu aku disebut Xinjiu Chou Pak Ong, seorang putra pangeran kerajaan Tang, dan aku masih ingat akan Cao Beng, jenderal kerajaan Tang yang menjadi kakek jenderal Cao Guangyin sekarang. Akan tetapi sekarang aku hanya seorang kakek biasa saja yang disebut Kong Lo Senjin. Kagetlah semua orang yang berada di dalam tenda itu. Nama Xinjiu Chou Pak Ong memang amat terkenal. Dengan cara bagaimana kau hendak mencampuri urusan kami, urusan tentara? Kembali kakek itu tertawa. Dalam urusan perang memang kalian ahli, dan menghadapi barisan tentu saja aku tidak berarti. Akan tetapi menghadapi kekerasan lawan, kiranya aku dapat banyak membantu. Misalnya, dengan mudah aku dapat melucuti belasan orang lawan. Kalian lihat baik-baik. Tiba-tiba tubuh kakek itu berkelebat menyerbu mereka. Kagetlah belasan orang itu. Mereka juga bukan orang-orang biasa, melainkan panglima-panglima yang sudah biasa bertempur, maka tentu saja mereka itu pandai ilmu silat. Melihat bayangan kakek itu berkelebat dekat, tanpa ragu-ragu lagi mereka lalu menggerakkan senjata mereka menerjang. Terdengar suara kaget bergantian dan dalam sekejap mata saja semua panglima dan perwira sudah kehilangan senjata mereka. Ketika mereka memandang, ternyata pedang dan golok mereka yang terampas secara aneh itu telah tertumpuk di atas meja dan kakek itu pun sudah duduk di atas bangku dekat meja sambil tersenyum-senyum. Bagaimana? Cukup berhargakah aku menjadi sekutu kalian? Mereka lalu duduk kembali mengelilingi meja. Mengapa Lo Qianwei hendak membantu kami? Dengan maksud apa? Tanya seorang panglima tua kini menyebut Lo Qianwei karena maklum bahwa kakek lumpuh itu benar-benar sakti luar biasa. Dengan maksud apa? Tentu saja dengan maksud menegakkan kembali kekuasaan Tang yang sudah runtuh. Jenderal Cao adalah keturunan dari pembesar tinggi bangsawan Tang, maka sudah sepatutnya jika beliau diangkat. Akan tetapi kalau dia menolak, kita bisa memilih lain orang. Bukan Cao Goanshui seorang di antara kita yang cakap menggantikan raja kanak-kanak dan ibunya. Karena tertarik oleh kesaktian Kong Lo Senjin yang tentu saja akan dapat merupakan pembantu yang amat berharga, akhirnya belasan orang komandan itu menerima Kong Lo Senjin menjadi sekutu dan berundinglah mereka tentang niat mereka memaksa Cao Guangyin untuk memberontak. Pada saat itu, Jenderal Cao Guangyin sendiri tidak berada dalam tendanya.
Panglima ini keluar seorang diri dan kini ia berdiri termenung di atas sebuah gunung kecil, menatap angkasa yang dihias bintang-bintang gemerlapan. Bulan seperempat tampak doyong di angkasa. Berkali-kali Panglima ini menarik napas panjang, kemudian ia menengadah ke langit dan keluarlah keluhan hatinya yang tanpa ia sadari terucapkan mulutnya. Liang, Tang, Qin, Hanzhou, 5 kerajaan bermunculan, namun semua tidak berhasil mengamankan negara memakmurkan rakyat jelata. Ah, sekian banyaknya bintang bermunculan dan berjatuhan, tiada satu yang menyinarkan cahaya menerangi jagat. Bilakah akan muncul sebuah bintang yang demikian? Tiba-tiba terdengar keluhan orang lain yang disambung dengan kata-kata seperti sajak. Bila kepalanya benar, kaki tangan yang tidak baik pun dapat dimanfaatkan. Bila kepalanya tidak benar, kaki tangan yang betapa baik pun tidak ada manfaatnya. Segala sesuatu memang sudah dikehendaki Tuhan maka dapat terjadi. Akan tetapi jika manusia tidak berusaha dan hanya mengandalkan kehendak Tuhan, tiada bedanya ia dengan pohon atau hewan. Cao Kuangyin terkejut, apalagi setelah menengok ia melihat seorang laki-laki gagah perkasa yang berpakaian seperti Tosu, berdiri tak jauh dari situ, juga menengadah sambil menuangkan arak dari sebuah guci arak. Ucapan tadi bukanlah kata-kata biasa, maka Cao Kuangyin dapat menduga bahwa tentu orang ini bukan orang biasa pula, dan cepat ia menghadapinya sambil menjura dan berkata, "Saudara yang baik, ucapanmu benar-benar mengagumkan hatiku akan tetapi juga mengherankan hatiku akan tetapi juga mengherankan. Sudilah kiranya memberi penjelasan." Orang tua gagah itu bukan lain adalah Kim Mo Taisu. Setelah menurunkan semua ilmunya kepada Bu Song selama hampir 3 tahun, ia lalu berpisah dari muridnya itu yang ia suruh pergi mencari suling emas di Pulau Pekcoatu seperti yang diceritakan sastrawan Chiu Guan Liong kepada Bu Song. Adapun dia sendiri lalu mulai pergi mencari Kong Lo Senjin inilah maka ia pada saat itu berada di atas bukit kecil, diam-diam membayangi Cao Kuangyin yang ia kenal sebagai seorang panglima besar kerajaan Chou. Kim Mo Taisu sudah mendengar akan semua urusan di kota raja, maka ia pun tahu bahwa jenderal ini memimpin pasukan besar menuju ke utara. Ia merasa heran ketika dalam penyelidikannya mendapat kenyataan bahwa orang yang dikejar-kejarnya, yaitu Kong Lo Senjin, berada pula di dalam pasukan itu. Tentu saja ia tidak berani turun tangan secara sembrono dalam barisan yang begitu besar. Kini ia sengaja mendekati Cao Kuangyin dan sengaja menjawab keluhan jenderal itu untuk mengukur isi hatinya. Kini mendengar pertanyaan komandan itu dan melihat sikapnya yang wajar dan jujur sopan, diam-diam ia merasa kagum sekali. Segera Kim Mo Taisu menghadapinya dan membalas hormat selayaknya. "Cao Goansue, harap maafkan kalau saya mengganggu. Tadi saya mendengar keluhan Goansue tentang 5 kerajaan yang tidak berhasil mengamankan negara dan memakmurkan rakyat jelata. Saya merasa cocok dan tanpa disengaja mengeluarkan kata-kata yang mengagetkan Goansue. Sesungguhnya, negara kita banyak memiliki patriot-patriot, pahlawan-pahlawan yang cinta tanah air dan bangsa, yang setia kepada negara. Akan tetapi, kalau yang menjabat kaisar tidak bijaksana dan mementingkan kesenangan pribadi, tentu saja para pahlawan itu akan disalahgunakan tenaganya. Akibatnya, pemimpin-pemimpin yang baik akan dikesampingkan, pembesar-pembesar korup penjilat akan terpakai. Turunnya bintang cemerlang sebagai kaisar tentu saja adalah kehendak Tian, akan tetapi semua itu hanya akan terjadi melalui ikhtiar dan usaha manusia sendiri. Inilah pendapat saya pribadi, Goansue, kalau keliru harap dimaafkan." Kim Mo Taisu menenggak araknya kembali. "Ah, tidak keliru. Benar sekali pendapat saudara." "Ah, bukankah saya berhadapan dengan Kim Mo Taisu?" Cao Goansue bermata tajam, "Benar-benar saya kagum sekali," kata Kim Mo Taisu. Jenderal itu tertawa. Nama Taisu menjulang setinggi gunung Taishan. Kipas di pinggang, pedang di punggung dan guci arak di tangan, kemudian mengeluarkan pendapat sedemikian bijaksana, siapa lagi orangnya kalau bukan Kim Mo Taisu? Tiba-tiba terdengar suara berisik dan muncullah belasan orang yang serta-merta menerjang Cao Kuangyin dengan mereka. "Bunuh! Serbu cepat selagi ada kesempatan baik." Begitulah teriakan-teriakan mereka. Gerakan mereka cepat dan ringan tanda bahwa mereka adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Cao Kuangyin kaget sekali, cepat ia mengelak dari 2 buah sambaran golok sambil melompat mundur dan mencabut pedangnya. "Kalian siapakah? Tidak melihat bahwa aku Jenderal Cao? Mundur!" "Hahaha, justru kami mencari dan harus membunuh Jenderal Cao," seorang di antara mereka berseru.
Mereka semua ada 12 orang yang kini mengurung. Ketika jenderal itu hendak menerjang mencari jalan keluar, tiba-tiba Kim Mo Taisu berkata, "Tenanglah, Go Ansue dan serahkan mereka kepadaku." Setelah berkata demikian, Kim Mo Taisu yang tadi menenggak araknya, menurunkan gucinya, kemudian tiba-tiba ia menyemburkan arak sambil memutar-mutar tubuhnya. Terdengar teriakan-teriakan kaget ketika 12 orang itu merasai sambaran arak yang seperti jarum-jarum disebar. Sebelum hilang kekagetan mereka, tiba-tiba Kim Mo Taisu sudah bergerak cepat sekali, menggunakan kipasnya dan setiap kali kipasnya bergerak, seorang pengeroyok roboh. Hiruk-pikuk suara mereka, golok dan pedang beterbangan dan dalam waktu beberapa menit saja 12 orang itu sudah roboh tak berkutik. "Jangan bunuh semua!" Cao Kuangin mencegah, namun terlambat. Orang terakhir sudah roboh pula. Jenderal itu cepat melompat ke dekat orang terakhir yang masih bergerak-gerak. Kemudian ia menjambak leher baju orang itu dan membentak. "Hayo mengaku. Siapa menyuruh kalian?" Orang itu berusaha membuka mulut, akan tetapi suara yang keluar hanyalah suara seperti babi disembelih karena jalan darahnya sudah putus oleh ketukan gagang kipas dan ia hanya dapat menuding-nudingkan telunjuknya, lalu lemas dan nyawanya melayang. "Cao Go Ansue, orang-orang yang berbuat khianat macam mereka ini sudah sepatutnya dibunuh semua," kata Kim Mo Taisu. Akan tetapi saya ingin mengetahui siapakah pesuruh mereka." Dia tadi menunjuk ke arah selatan, ke arah kota raja. Agaknya dari kota raja datangnya perintah. Cao Kuangin mengerutkan keningnya. Ia mengingat-ingat dan merasa bahwa di kota raja dia tidak mempunyai musuh. Kecuali Ibu Suri tentunya karena ia telah mengajukan protes. Mungkinkah Ibu Suri yang mengirim pembunuh-pembunuh ini? "Taisu telah menyelamatkan nyawa saya, sungguh merupakan budi besar. Penyelamat atau pencabut nyawa hanyalah menjadi kekuasaan Tian. Sungguh pun kebetulan saya berada di sini ketika Go Ansue diserang orang-orang itu, akan tetapi sesungguhnya bukan karena kebetulan saya mendekati Go Ansue. Saya memang sengaja membayangi Go Ansue ke tempat ini karena maksud tertentu." Jenderal Cao kaget dan memandang tajam. "Maksud apakah?" "Saya mempunyai urusan pribadi dengan orang yang kini kebetulan berada dalam barisan Go Ansue. Tanpa perkenan Go Ansue saya tidak berani mencari keributan dalam pasukan Go Ansue." Jenderal itu mengelus jenggotnya. Siapakah orang itu?" "Dia adalah Kong Lo Singjin, atau dahulu terkenal dengan nama Sinji Ayu Kowo Pak Ong." "Sinju Chow Pak Ong? Akan tetapi dalam barisanku tidak ada kakek terkenal itu." "Sudah lama saya mengejarnya dan tidak salah lagi, dia berada dalam barisan Go Ansue. Kalau begitu, biarlah kita periksa besok. Marilah Taisu ikut bersama saya. Malam ini harap Taisu suka menemani saya dan besok kita sama-sama memeriksa. Kalau betul ada kakek itu dengan barisan, sudah tentu saya perkenankan Taisu untuk menyelesaikan urusan pribadi Taisu dengan dia tanpa campur tangan kami." "Terima kasih." Go Ansue benar bijaksana. Kim Mo Taisu memberi hormat, kemudian mereka berdua berjalan bersama kembali ke perkemahan. Jenderal Cao bercakap-cakap dan rasa cocok sekali dengan pendekar itu sehingga mereka bercakap-cakap sampai jauh malam. Kim Mo Taisu diberi tempat mengasuh dekat tenda besar dan lewat tengah malam barulah keduanya menghentikan percakapan lalu tidur di kemah masing-masing. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada pagi hari benar, ketika matahari belum muncul, baru sinarnya kemerahan yang nampak. Pada saat itu, Panglima Besar Cao Kuangin masih tidur nyenyak. Tiba-tiba ia terbangun dengan kaget dan tahu-tahu di dalam kemahnya telah penuh orang. 7 orang panglima bawahannya dan 11 orang perwira, kesemuanya adalah komandan-komandan pasukan dalam barisan yang ia pimpin, telah hadir di dalam kemahnya dan di antara mereka tampak seorang kakek lumpuh bertongkat. Panglima tertua membawa sebuah baki perak yang ditutup sutra kuning dan para komandan yang lain berdiri dengan pedang di tangan. "Hei, apa artinya ini? Apa kehendak kalian sepagi ini tanpa dipanggil memasuki kemahku dan mengganggu orang tidur?" Cao Kuangin berseru sambil melompat turun dari pembaringannya. Ia sama sekali tidak merasa khawatir karena ia percaya penuh kepada semua pembantunya ini yang ia tahu amat setia dan sayang kepadanya. "Kami menghadap Go Ansue untuk mempersilahkan Go Ansue mengenakan pakaian ini kemudian memimpin kami semua kembali ke kota raja," kata Panglima tertua itu sambil menyodorkan baki.
Cao Kuangyin merasa heran, mengerutkan keningnya dan membuka sutera kuning yang menutupi baki. Di atas baki itu, terlipat rapi, tampak satu setel pakaian berwarna kuning bersulamkan naga. Kagetlah Cao Kuangyin. Pakaian seperti itu adalah pakaian kaisar. Pakaian seorang raja besar. Mereka ini menghendaki ia mengenakan pakaian kaisar dan memimpin mereka kembali ke kota raja. Itu berarti bahwa mereka ini menghendaki ia memberontak dan menggantikan kedudukan raja. Ah, mana mungkin. Ia membantah dan undur 2 langkah. Kakek lumpuh itu menggerakkan tongkatnya maju, akan tetapi pada saat itu berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu Kimo Taisu telah menerobos dari belakang Cao Kuangyin dengan merobek tenda. Dengan sikap tenang ia berdiri di sebelah kiri panglima itu dan berkata, "Choa Goanswe, apakah mereka ini perlu dibasmi?" Akan tetapi Cao Kuangyin menggeleng kepala. "Biarkan mereka bicara dulu." Kakek itu yang bukan lain adalah Kong Lo Senjin, kaget sekali melihat munculnya Kimo Taisu, akan tetapi setelah mengenalnya ia pun tersenyum, dan kemudian berkata, "Bagus. Hadirnya Kimo Taisu merupakan penambahan kekuatan kita. Cao Goanswe, perkenalkanlah, aku adalah Sin Jiu Chou Pak Ong. Aku mengenal baik kakekmu yang menjadi panglima ketika masa jayanya Kerajaan Tang. Semenjak Kerajaan Tang roboh oleh para pengkhianat bangsa, raja-raja bermunculan akan tetapi sampai sekarang pun tidak ada raja yang cukup bijaksana seperti di kala Kerajaan Tang. Oleh karena itu, para Ciangkun ini bermufakat untuk mengangkat Goanswe menjadi raja baru dan kita semua kembali ke kota raja untuk mengambil alih kekuasaan. Harap saja Goanswe tidak menolak oleh karena keputusan para Ciangkun ini sudah bulat. Dan karena hal ini cocok dengan cita-citaku, maka aku pun memasuki persekutuan ini. Kuharap saja tidak perlu aku harus menghadapi cucu bekas sahabatku sebagai musuh." Sebelum Cao Kuangyin menjawab, Kimo Taisu yang sudah mendahuluinya, berkata kepada Kong Lo Senjin atau Chou Pak Ong, "Kong Lo Senjin, tak perlu kau ikut bicara, karena kata-kata perbuatanmu berdasarkan kepalsuan belaka, seperti pengkhianatanmu menyuruh bunuh isteriku. Biarkan Cao Goanswe berurusan sendiri dengan para panglimanya, dan nanti setelah selesai, akulah yang akan berurusan dengan kau." Berubah wajah Kong Lo Senjin mendengar ucapan ini, akan tetapi ia lalu mundur dan matanya memancarkan kemarahan besar. Sementara itu, Panglima tua yang membawa baki sudah menekuk lutut di depan Cao Kuangyin sambil berkata, "Kami semua mengharap agar Goanswe tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kota raja sedang kosong, mengambil alih kekuasaan amatlah mudah bagi kita. Kami semua mengharapkan pimpinan seorang raja yang kuat, bukan seorang anak-anak di pangkuan ibunya yang lemah. Kami telah bertekad bulat mengangkat Goanswe menjadi kaisar baru dan memimpin kami menyerbu ke kota raja. Kami landasi ketekatan ini dengan nyawa kami." Terdengar riuh para panglima dan perwira itu menyambung ucapan panglima tua ini. Suasana menjadi sunyi dan tegang. Otot-otot di tubuh mereka semua, termasuk Kimo Taisu dan Kong Lo Senjin, menegang dan mereka sudah siap. Mati hidup dan bertanding mati-matian hanya tergantung daripada jawaban Cao Kuangyin yang masih berdiri termenung, memandang pakaian kuning yang berada di atas baki. Wajahnya menjadi pucat, keningnya berkerut-kerut, matanya memancarkan sinar aneh. Di dalam hatinya timbul bermacam perasaan, dalam otaknya berkelebat macam-macam pikiran. Memang berat baginya, bagi seorang patriot yang semenjak nenek moyangnya dahulu terkenal sebagai panglima-panglima dan pembesar-pembesar yang setia kepada raja. Bagi seorang pejabat kesetiaan adalah nomor 1. Namun sebagai seorang bijaksana, ia maklum bahwa semenjak Kerajaan Tang roboh, rakyat tidak pernah mengalami ketentraman dan perdamaian dalam hidupnya. Perang saudara terjadi terus-menerus, perebutan kekuasaan tak kunjung henti. Untuk mengakhiri semua penderitaan rakyat itu, perlu adanya tangan besi seorang pemimpin yang dapat menyatukan mereka dan menumpas yang ingkar dan para pengacau. Ia maklum bahwa para panglima dan perwira ini mengangkatnya sebagai kaisar bukan semata-mata karena mengaguminya dan ingin mengagumkannya, melainkan karena rasa benci mereka kepada pucuk pimpinan yang berada di tangan seorang kanak-kanak di atas pangkuan seorang ibu yang gila kuasa. Karena mereka ini melihat bahwa jalan satu-satunya agar pemberontakan mereka berhasil adalah mengangkat dia sebagai komandan tertinggi barisan, menjadi raja. Akan tetapi ia pun maklum bahwa kalau ia menolak, tentu mereka ini akan menjadi nekat dan menyerangnya, berusaha membunuhnya. Ia tidak takut, apalagi di sampingnya terdapat Kimo Taisu yang sakti, akan tetapi kalau hal itu terjadi, maka akan menjadi rusaklah semua.
Bagaimana sebuah barisan besar ditinggalkan para pimpinannya yang saling bermusuhan sendiri? Jenderal Cao Guangyin menarik napas panjang, lalu terdengar ia berkata, suaranya nyaring dan berwibawa, aku hanya dapat menerima dan memakai pakaian ini setelah kalian semua bersumpah akan mentaati segala perintahku mulai detik ini juga. 18 orang komandan pasukan itu tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut dan seperti telah dikomando mereka berbareng lalu menyatakan sumpah setia dan taat kepada Kaisar baru. Kembali Cao Guangyin menarik napas panjang. Sebelum menjemput pakaian kuning itu, ia lebih dulu melirik ke arah Kim Mo Taisu. Akan tetapi pendekar sakti ini hanya tersenyum, sama sekali tidak memperlihatkan sikap menentang. Memang di dalam hati Kim Mo Taisu juga menyetujui usul para komandan itu dan ia tahu bahwa hanya dengan jalan ini agaknya negara akan dapat diselamatkan dan dibebaskan daripada perang saudara yang berlarut-larut. Cao Guangyin adalah seorang jenderal yang cakap, bertangan besi dan disegani. Pakaian itu diambil oleh Cao Guangyin, lalu dipakainya, di luar pakaian tidurnya karena ketika itu ia masih berpakaian tidur. Seorang panglima mengambilkan topinya, topi jenderal sehingga Cao Guangyin kelihatan sebagai seorang raja yang sedang memimpin pasukan untuk maju perang. Melihat betapa angker dan gagah raja baru mereka itu, para komandan ini lalu berlutut memberi hormat dan mengucapkan, Ban Sui. Hidup, berkali-kali. Kim Mo Taisu maju dan memberi hormat kepada Cao Guangyin. Mohon perkenan Hong Xiang, Kaisar, agar hamba menyelesaikan urusan pribadi hamba dengan Kong Lo Senjin. Cao Guangyin melirik ke arah kakek lumpuh yang masih berdiri di sudut, lalu mengangguk dan berkata lirih, terserah, akan tetapi kami masih membutuhkan bantuan Taisu, harap suka menemui kami di kota raja. Kim Mo Taisu menyanggupi, lalu menoleh ke arah Kong Lo Senjin dan berkata nyaring, Kong Lo Senjin, urusan di sini telah selesai. Mari kita bereskan perhitungan kita di luar. Inilah tantangan yang tak mungkin dapat dielakkan lagi oleh seorang sakti seperti Kong Lo Senjin. Akan tetapi pada saat itu di luar tenda terdengar suara hiruk-pikuk, suara banyak sekali orang dan mulailah terdengar teriakan-teriakan. Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Hidup Kaisar! Cao Guangyin melirik ke arah para komandannya, dan melihat mereka masih berlutut dan tersenyum. Tahulah ia bahwa para komandannya itu memang sudah mengatur sebelumnya agar usul mereka diperkuat oleh para anak buah mereka. Ia lalu berkata, para Ciangkun boleh keluar dan mempersiapkan barisan. Hari ini juga kita kembali ke kota raja. Akan tetapi perintahku pertama kepada kalian dan kepada semua anggota barisan adalah, dilarang keras untuk melakukan kekerasan kepada siapa saja di kota raja, karena tidak mungkin akan ada perlawanan. Tidak ada seorang pun keluarga raja boleh diganggu, juga para pembesar dan pejabat lama, atau para penduduk, sama sekali tidak boleh diganggu harta benda atau nyawanya. Siapa melanggar perintah laranganku ini, akan dihukum mati. Para komandan menyatakan taat dan setelah memberi hormat, keluarlah mereka bersama Kong Lo Senjin. Kim Mo Taisu menjura ke arah Cao Guangyin dan keluar pula. Akan tetapi ternyata di luar tenda itu telah penuh dengan tentara, keadaan menjadi ribut sekali, apalagi setelah mereka itu diberitahu bahwa Cao Guangyin telah menerima menjadi kaisar baru, mereka berteriak-teriak, bersorak-sorak dan bertepuk tangan. Gegap gempita keadaan di saat itu dan Kim Mo Taisu menjadi bingung kemana harus mencari Kong Lo Senjin yang tidak tampak batang hidungnya. Ia menjadi penasaran dan mendongkol sekali, dan makin yakinlah hatinya bahwa kakek itu benar-benar seorang yang curang dan licik dan lain kali apabila ia mendapat kesempatan bertemu muka, tentu ia takkan menyia-nyiakan waktu lagi dan memaksanya bertanding mati-matian. Karena tidak ingin terlibat dalam urusan ketentaraan, maka ia segera menjauhkan diri. Akan tetapi diam-diam ia berjanji dalam hati bahwa ia harus dan akan membantu kaisar baru ini apabila kelak ternyata kaisar baru ini berlaku bijaksana dan adil. Mendengar perintah pertamanya tadi, banyak hal-hal baik dapat diharapkan dari kaisar baru ini. Demikianlah, seperti tercatat dalam sejarah, Cao Guangyin berhasil mengambil alih kekuasaan tanpa pertumpahan darah. Cao Guangyin mendirikan kerajaan Song, Sung, dan ia menjadi kaisar pertama berjuluk Sung Taichu. Dengan cerdik kaisar ini dapat mengambil hati para pembesar dan bangsawan yang ia pilih untuk menjadi pembantu-pembantunya. Yang jujur dan pandai tetap mendapatkan jabatan lama. Yang curang dan korup dipensiun dan diberi gelar. Juga 18 komandan yang memaksanya menjadi kaisar itu, dengan alasan cerdik sekali telah diangkat oleh kaisar, diberi gelar kehormatan dan banyak hadiah,
Akan tetapi mereka tidak aktif lagi memimpin pasukan, dan diganti dengan tenaga-tenaga baru. Mulailah dinasti Sung yang kuat dan berhasil menyatukan bangsa. Buktinya dinasti ini dapat bertahan sampai 3 abad lebih. 960-1279. Seorang pemuda yang tampan gagah, bertubuh tinggi besar dan berpakaian sederhana, berjalan dengan langkah tegap menuruni lereng bukit terakhir di lembah Sungai Mutiara. Dari puncak bukit tadi sudah tampaklah Laut Selatan, di mana air Sungai Mutiara mengakhiri perjalanannya dan tampak pula samar-samar pulau-pulau kecil tidak jauh dari pantai. Pemuda ini bukan lain adalah Busong. Dia bukanlah Busong beberapa bulan yang lalu. Biarpun orangnya masih sama, akan tetapi keadaannya sudah jauh berbeda, seperti bumi dengan langit. Perubahan yang nampak pada wajahnya hanyalah bahwa kini timbul guratan-guratan pada wajahnya yang tampan, di kanan kiri kedua matanya, di dahi dan dekat mulut, juga di dagunya. Guratan yang timbul dari penderitaan batin. Guratan-guratan pada muka yang membuat ia tampak dewasa dan matang, akan tetapi juga membuat mukanya tampak murung dan tertutup awan, membuat wajahnya seperti topeng yang tidak lagi mencerminkan isi hatinya. Pandang matanya jauh, dilindungi kelopak mata dan bulu mata yang seringkali bergetar dan setengah terpejam. Busong masih muda akan tetapi pengalaman-pengalaman pahit membuat ia berpandangan seperti orang tua. Perubahan lebih lagi terjadi dalam tubuhnya. Ia kini bukanlah Busong beberapa bulan yang lalu, yang lemah dan tidak tahu bagaimana caranya menjaga diri daripada serangan orang lain. Dia sekarang adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sekali. Dalam beberapa bulan saja ia sudah mewarisi semua ilmu kepandaian suhunya, ilmu yang ia latih siang malam tanpa bosan. Dia kini sudah menjadi seorang pendekar. Ketika Busong menceritakan semua pengalamannya kepada suhunya, ada 2 hal yang dianggap penting oleh Kim Mo Taisu. Pertama tentang kekejian Kong Lo Senjin yang menyuruh anggota Hui Tupang membunuh istri Kim Mo Taisu. Kedua adalah tentang kitab kuno pemberian sastrawan Ciu Guan Liong dan cerita kakek sastrawan itu akan suling emas yang berada di tangan sastrawan Ciu Bun dan yang menurut kakek itu berada di Pulau Pek Choatu di Lam Hai. Melihat kitab itu, Kim Mo Taisu menarik napas panjang dan berkata kepada muridnya yang telah ia gembleng selama beberapa bulan dengan hasil baik sekali. Busong, kitab ini biarpun hanya terisi sajak-sajak kuno, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelajaran ilmu yang luar biasa. Kuncinya berada pada suling emas itulah. Hal ini pun sudah kuketahui dan juga diketahui oleh semua orang Kang Ou. Memang aneh sekali mengapa Bukek Xiansu menghadiahkan benda-benda seperti itu kepada 2 orang sastrawan lemah. Memang suling dan kitab itu adalah pegangan para sastrawan, akan tetapi di balik sajak dan suara suling, terdapat daya yang hebat sekali dan yang dapat dipergunakan orang jahat untuk memperhebat kepandaiannya. Kau telah berjodoh dengan kitab ini dan sudah dipilih oleh mendiang sastrawan Ciu Guan Liong, maka sudah menjadi kewajibanmu untuk mencari suling emas itu ke Pulau Pek Choatu di Lam Hai. Pesan Kim Mo Taisu inilah yang menjadi sebab mengapa pada pagi hari itu Busong telah menuruni bukit di lembah Sungai Mutiara. Pulau Pek Choatu adalah sebuah di antara pulau-pulau kecil di muara Sungai Mutiara itu, di Lam Hai, Laut Selatan. Dengan kepandaiannya, Busong dapat melakukan perjalanan cepat sekali dan menjelang tengah hari ia telah tiba di pantai muara Sungai Mutiara. Suhunya telah memberitahu bahwa Pulau Pek Choatu adalah pulau yang ketiga dari timur, yang tampak dari situ sebagai pulau yang paling kecil, akan tetapi agak panjang dan bentuknya berliku seperti tubuh ular. Juga dibandingkan dengan pulau lain, pulau ini tampak putih warnanya, atau lebih muda warnanya, maka inilah agaknya pulau ini disebut Pek Choatu, Pulau Ular Putih. Demikian pikir Busong. Pemuda ini sama sekali tidak tahu bahwa bukan hanya karena bentuknya seperti ular putih maka pulau itu disebut Pulau Ular Putih, melainkan karena di atas pulau itu memang terdapat semacam ular berkulit putih yang tidak terdapat di tempat lain, ular yang amat berbisa. Selagi Busong bingung karena tidak tahu bagaimana ia harus menyeberang ke pulau itu, tiba-tiba hatinya girang melihat seorang nelayan mendorong-dorong perahu kecilnya di atas pantai berpasir. Agaknya nelayan ini hendak berlayar mencari ikan. Busong segera berlari menghampiri lalu berkata, "Tuaku, apakah kau hendak berlayar?" Nelayan itu kaget. Daerah ini amat sepi, biasanya tidak pernah ada orang maka heranlah ia melihat seorang pemuda yang bersikap halus seperti orang kota dan suaranya agak asing, dengan lidah orang utara. "Betul.
Seperti biasa saya hendak mencari ikan, jawab nelayan itu sambil memasang tali layar dan bersiap-siap. Kebetulan sekali, tuaku. Kau tolonglah aku menyeberang ke pulau itu. Berapa biayanya pulang pergi? Nelayan itu tidak segera menjawab, melainkan memandang ke arah pulau yang ditunjuk Busong. Berkali-kali ia menoleh dari Busong ke pulau itu, memandangnya bergantian lalu bertanya, Kongcu, pulau yang mana? Itu yang ketiga dari kiri, Pulau Pekcoatu. Wah! Tiba-tiba wajah nelayan itu menjadi pucat dan ia memandang Busong dengan mata terbelalak. Busong merasa tidak enak hatinya. Tuako, kenapa? Dengan suara tergagap nelayan yang berusia hampir 40 tahun itu bertanya, Kongcu, mau apakah pergi ke pulau itu? Sungguh aneh, muka yang menghitam karena sering dipanggang terik matahari itu kelihatan ketakutan ketika memandang Busong. Ah, aku hanya ingin pesiar, tuako. Orang itu menarik napas panjang, agaknya lega hatinya mendengar bahwa pemuda kota ini bukan sengaja hendak ke pulau itu, dan agaknya tidak mengenal keadaan maka ingin pesiar ke tempat itu. Kongcu salah pilih. Kalau ingin pesiar, banyak tempat yang indah, mengapa memilih pulau maut itu? Pulau maut? Apa maksudmu, tuako? Ah, Kongcu tentu saja tidak tahu. Pulau Pekcoatu itu adalah pulau angker sekali. Karena keangkeran pulau itulah maka tempat ini sekarang menjadi sepi. Para nelayan merasa takut mencari ikan di muara ini, karena adanya pulau itulah. Jangankan mendarat, mendekati pulau itu saja sudah cukup untuk kehilangan nyawa. Mengapa begitu? Entahlah. Pulau itu penuh binatang-binatang yang luar biasa, berbisa dan buas. Selain itu, agaknya juga iblis dan siluman menjadi penghuninya. Sudahlah. Kongcu, membicarakannya saja merupakan pantangan di sini. Saya seorang nelayan yang terpaksa mencari ikan di sini, karena satu-satunya sumber nafkah saya adalah pekerjaan ini. Akan tetapi saya selalu menjauhkan diri dari pulau itu. Kongcu benar-benar salah pilih kalau hendak bersenang-senang dan berpesiar di daerah ini. Tidak salah pilih, tuako. Aku benar-benar ingin pergi ke pulau itu. Jangan kau khawatir, aku dapat menjaga diri dengan baik. Dan ini untuk biaya kalau kau suka mengantarku ke sana. Busong sengaja mengeluarkan 5 potong perak yang ia dapat dari suhunya sebagai bekal di perjalanan. Ia mempunyai sekantung uang perak dan beberapa potong uang emas. Melihat 5 potong perak ini, si nelayan memandang terbelalak. Bukan sedikit perak itu. Mencari ikan sebulan belum tentu akan menghasilkan sebanyak itu. Akan tetapi ia memandang Busong dan berkata lagi, bukan saya tidak mau menyeberangkan ke sana, Kongcu. Akan tetapi aku takut. Tidak usah takut, aku menjamin keselamatanmu. Kongcu kelihatan kuat akan tetapi, banyak temanku nelayan yang lebih besar dan kuat daripada Kongcu tewas secara aneh di dekat pulau itu. Kau tidak usah ikut mendarat. Cukup asal kau antar aku ke pulau itu dan kau boleh berlayar mencari ikan. Nanti menjelang senja, kau jemput aku. Bagaimana? Si nelayan ragu-ragu. Busong maklum bahwa perlu ia memperlihatkan kepandaiannya agar nelayan ini hilang rasa takutnya. Ia menghampiri sebuah batu karang besar dan berkata, tuako, apakah penghuni pulau itu kepalanya lebih kuat daripada batu karang ini? Ia menggerakkan tangan kanannya menampar. Terdengar suara keras dan debu mengebul. Ujung batu karang itu pecah berantakan. Si nelayan melongo dan mengangguk-angguk. Ah, kiranya Kongcu adalah seorang demikian kuat. Baiklah. Akan tetapi seperti yang Kongcu katakan tadi, saya hanya mengantar dan menjemput, tidak ikut mendarat di sana. Jangan khawatir, asal perahumu sudah dekat dengan daratan pulau itu, tidak perlu terlalu dekat dan kau boleh tinggalkan aku untuk dijemput senja nanti. Nelayan itu menyeret perahunya dan tak lama kemudian, setelah dapat melalui ombak yang memecah di pantai, lajulah perahu itu membawa Busong dan si nelayan berlayar ke tengah laut. Berdebar jantung Busong. Ia sama sekali tidak tahu akan keadaan pulau itu. Mendiang Ciu Guan Liong hanya menceritakan bahwa kakak sastrawan itu yang bernama Ciu Bun bersembunyi di pulau kosong yang bernama Pekcoatu ini. Kenapa sekarang si nelayan menceritakan hal yang aneh dan seram? Kalau memang pulau itu sedemikian hebat dan berbahaya, apakah Ciu Bun sastrawan tua itu dapat hidup di sana? Busong tidak menjadi gentar, malah keanehan perkara ini makin menarik hatinya untuk segera mendarat di pulau itu, membuktikan omongan si nelayan dan pesan mendiang Ciu Guan Liong.
Dengan perahu layar yang mendapat angin penuh dan amat laju, sebentar saja mereka sudah tiba di dekat pulau itu. Kiranya yang membuat pulau itu tampak putih dari jauh adalah bukit-bukit atau batu-batu karang besar yang mengandung kapur. Bersambung ke bab 56. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.